Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia dan sehat selalu. Setelah kemarin video tentang melakukan observasi kelas, nah yang berikutnya yang top up warna biru tombolnya yaitu top up warna untuk pengembangan kompetensi dan top up biru untuk tugas tambahan. Yang bawah ini adalah untuk perilaku kerja yang merupakan runtutan dari perencanaan kemarin. Nah, sebelumnya kita cek dulu, kita baca lagi bahwa pengelolaan ini dikerjakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama di bulan Januari, perencanaan dan itu adalah pengembangan kompetensi, terdiri dari pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, dan apa saja perilaku kerja yang kita pilih. Jadi itu di bulan Januari dan disetujui oleh atasan. Dan kabar gembira nih bahwa Bapak Ibu, perencanaan bagi yang belum masih terkendala maintenance atau teknis masih diperpanjang hingga bulan Maret. Jadi jangan khawatir yang mungkin belum membuat perencanaan karena progres dari Kemendikbud mencapai 93%, sehingga 7%-nya masih belum melakukan perencanaan dikarenakan kendala teknis. Tapi jangan khawatir karena perencanaan diperpanjang hingga 31 Maret. Kemudian di tahap berikutnya adalah Februari. Tahap ini kita melakukan persiapan observasi kelas melalui diskusi tindak lanjut terkait kapan sih jadwal observasi yang atasan inginkan atau tim penilai kinerja. Kemudian di bulan Maret kita melakukan observasinya. Kemudian juga terjadi diskusi tindak lanjut di mana nanti setelah observasi kelas, apa saja sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita tingkatkan, atau yang sudah baik dari kita. Di situ nanti sebagai topik dari diskusi tindak lanjut antara guru yang diobservasi dengan pengobservasi atau observer. Kemudian di April dan Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Nah, dari sini nanti juga yang seperti di Maret tadi, setelah pra-observasi, memperlihatkan RPP-nya, kemudian observasi, proses observasinya hingga pasca observasi terjadi di April Mei ini. Sembari melengkapi dokumen-dokumen, tugas tambahan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sebagai perwujudan dari perencanaan yang telah kita buat. Kemudian di bulan Juni terjadi refleksi yang mana kepala sekolah sebagai atasan atau tim penilai kinerja memberikan kita umpan balik atau refleksi apa sih yang harus kita lakukan di semester kedua sebagai acuan dari semester pertama, apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita kembangkan. Kemudian penentuan predikat kinerja guru terjadi di bulan Juni. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke menu ke atas yaitu pengembangan kompetensi sebagai menu utama dari perencanaan kemarin. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi. Ketika kita klik di sini ada menu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah kita pilih dalam perencanaan. Apa saja sih yang kita pilih? Nah, dari situ Bapak Ibu bisa lihat apa ya yang harus kita rencanakan. Mungkin kita menjadi penggerak komunitas atau mengikuti seminar lokakarya atau simposium, kemudian sebagai penyusun cerita praktik baik yang ada di sekolah atau kita lakukan di sekolah lain atau di komunitas belajar. Nanti yang difasilitasi oleh komunitas belajar yang diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk komunitas belajar sendiri, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi komunitas belajar yang Ibu bisa ikuti adalah KKG gugus, KKG kecamatan, atau komunitas belajar yang dibentuk oleh sekolah sendiri. Itu yang memudahkan kita dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ini. Jadi semua berkesempatan untuk membentuk komunitas belajar. Kemudian
Di sini ada tombol kumpulkan. Jika kita mau mengumpulkan, kita tinggal klik, kemudian kita unggah sertifikat. Kalau misalnya di sini tertulis sertifikat, berarti sertifikatnya yang diunggah. Kalau di sini tertulis laporan, maka di sini atau hasil pelaporannya ya berarti dalam bentuk laporan semacam itu. Kemudian jika sudah, lalu kita ke step berikutnya yaitu tugas tambahan. Mungkin ada yang sebagai pengelola atau bendahara BOS, kemudian ada juga yang menjadi kepala perpustakaan atau pengelola perpustakaan, pembina ekstrakurikuler. Itu pasti ya Bapak Ibu sebagai guru sekolah dasar utamanya banyak dari kita, bahkan sebagian besar dari kita adalah pembina ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Kemudian meningkatkan kinerja sebagai tugas tambahan guru piket. Guru piket ini bisa berupa ketika setiap hari dalam 6 hari kerja ada regulasi atau rutinitas yang dikerjakan beberapa guru, datang lebih awal, kemudian melakukan pembiasaan positif atau pengecekan kelas, kebersihan, ketentraman dan kerapian, keamanan mungkin yang dicek itu bisa dikumpulkan atau dipilih waktu perencanaan kemarin. Nah, kemudian di sini apa sih yang harus dilaporkan? Laporannya itu biasanya berupa daftar hadir, terus dan juga diberi atau disertai di atasnya surat keputusan atau surat tugas pembagian jam guru piket atau pembagian hari guru piket di SD negeri atau SD apa yang diampu oleh Bapak Ibu atau yang di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari runtutan pengembangan kompetensi, terus tugas tambahan, ada juga perilaku kerja. Itu Bapak Ibu bisa cek di sini. Di sini dicek untuk perilaku kerjanya. Kita kemarin sudah memilih waktu perencanaan berorientasi pelayanan, apa indikator perilaku yang kita pilih, apakah bersifat ramah, atau melakukan pelayanan maksimal atau bagaimana. Bisa ada 3 kemarin kalau nggak salah, itu biasanya disingkat dengan akronim berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, kalau kalian sudah cocok dengan perencanaan Bapak Ibu bisa klik saya mengerti. Nah, karena ini masih bulan Februari, saya hanya fokus pada observasi kelas atau diskusi tentang jadwal observasi dan persiapan pelaksanaan observasi. Maka kita fokus di menu yang ini terlebih dahulu karena di peta ini sudah jelas Februari ini kita melakukan persiapan observasi kelas, menentukan tanggal dan mempersiapkan RPP dan pilihan menu manajemen kelas atau disiplin positif atau menu lain yang sudah kita tentukan pada saat perencanaan. Kemudian nanti barulah di bulan Maret kita melaksanakannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila saya ada ucapan yang mungkin salah, bisa cek di kolom komentar, nanti saya akan buat koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.